semuanya, balik lagi nih di podcast UKK. Nah, setelah sekian lama akhirnya kita balik lagi nih di konten podcast. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Clara Sania. Di sini aku sebagai host podcast UKK pada hari ini. Oke, aku pastinya nggak sendirian. Di sini aku ditemenin sama kakak dan abang yang cantik dan ganteng. Kita mungkin kenalan dulu kali ya. Mungkin dari abangnya nih yang ganteng, siapa namanya nih bang? Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Adrian Panjaitan dari Teknologi Pangan Angkatan 2021. Halo bang. Halo. Oke, dari kakaknya nih, siapa nih kakaknya? Halo guys, aku Astriane Rapik, aku dari Agroteknologi Angkatan 2022. Oke, halo kakak dan abang. Halo. Selamat bergabung di podcast kakak. Nah, podcast hari ini kita judulnya adalah Tanya Kakak. Edisi khusus untuk MBKM. Selanjutnya, aku penasaran banget nih. Kira-kira buat keterima MBKM, tadi ya kan ada MSIB, terus ada PMM. Itu tuh susah nggak sih? Aku kayaknya ngeliat tuh kayak banyak banget persyaratannya ya harus disiapin ya. Apa aja sih? Apa aja yang harus disiapin kira-kira? Kalau dari MSCB sendiri sih, untuk persyaratan tiap mitra itu beda. Cuman kalau untuk persyaratan secara umumnya tuh biasanya kita ada transkrip nilai, terus kayak CV, terus IPK gitulah, yang di sisi gitulah di webnya. Cuman kalau untuk proses seleksinya itu kembali lagi kepada mitra. Ada beberapa mitra harus tes psikologi, kemudian ada yang harus mengerjakan tes kayak tes kemampuan kognitif gitu. Tapi ada juga yang hanya wawancara gitu. Oke, berarti Abang Adrian nih, Abang apply 22 Iya. mitra. Berarti Abang seleksi di 22 mitra juga? Enggak, kemarin aku yang lolos screening CV itu hanya sekitar 10 apa ya. Yang sampai tahap wawancara hanya 5 gitu. Oke, berarti ada beberapa tahap ya memang. Iya, ada beberapa tahap. Tapi yang tahap awalnya itu generalnya itu pasti screening CV dulu. Oke. Biasanya mitra itu ngeliat CV kita, oh ini bisa terus masuk terus ke proses selanjutnya gitu. Oke. Kalau di PMM nih sama nggak sih? Ada masukin CV juga, transkrip nilai atau beda nih? Kalau PMM sih dia nggak serumit MSIB ya. Kayak CV itu nggak diperlukan, lebih ke transkrip nilai sama ada juga seleksi tulis gitu di laptop online gitu. Itu namanya seleksi kebangsaan sama seleksi TWK ya? iya, kebangsaan sama anti narkoba kalau nggak salah gitu. Oke. Berarti kalau buat PMM sendiri itu tuh seleksinya nanti di fakultas kah atau langsung ke MBKM ya gitu? Jadi maksudnya apakah seleksi di fakultas dulu atau langsung ke MBKM? Langsung ke MBKM ya sih. By web ya? Iya, Sama betul. kayak MSCB. Berarti sama kayak MSIB Iya. ya? Cuma emang gak nge-link aja kan? Iya, betul. Oke. Aku pengen nanya nih dari CV-nya Bang Adrian. Kira-kira kenapa sih, ini menurut Abang ya, Abang. Kira-kira kenapa CV Abang tuh bisa sampai lolos? Iya, kalau sampai lolos sih kurang tahu sih sebenarnya. Cuman aku sering kayak nonton YouTube gitu, ngeliat oh gimana sih CV yang bagus gitu. Saran-saran Gimana dari tuh? media sosial juga, gimana cara nulis CV yang bagus. Terus ya biar kita juga dilirik, ya kita perbagus CV kita, entah itu dengan cara kita berprestasi ataupun cara kita mengikuti kegiatan organisasi gitu. Karena yang aku lihat rekrutmen itu lebih tertarik gitu ngeliat orang yang aktif dan punya prestasi gitu loh. Ada nilai tambahnya lah gitu. Pastinya. Oke, kalau dari PMM berarti tadi nggak ada CV sama sekali ya? Nggak ada. Berarti pure dilihat nilainya. Iya, betul, dinilai. Nah, sekarang aku penasaran nih sama kehidupan Abang dan Kakak di perantauan sana. Nah, kira-kira, oh ya kalian juga ngerantau ya di sini ya? Iya sih. betul. Iya bener, jadi itu biasa sih. Oke. Nah, tapi pasti ada beberapa kendala nggak sih? Karena kan di sana lingkungan baru lagi, ketemu teman baru lagi. Kira-kira ada nggak kendala yang bener-bener susah gitu buat diatasin? Mungkin dari yang di Surabaya dulu nih. Surabaya kan terkenal panas ya. Iya. Gimana, panas banget gitu. Betul. Itu sih nyesuaiin juga. Pertama cuacanya kemarin, terus bahasa sih, karena kan di sana pakai bahasa apa ya? Jawa Timuran, apalagi Tapi kan beda kan ya? Iya beda sama yang ngapak di sini. Kalau yang ngapak di sini udah mulai ngerti. Terus sampai ke sana, oh ini bahasanya apa lagi gitu. Apalagi kan saya ke kampung-kampung kan, kampung-kampung. Dan biasanya itu yang kita hadapin ibu-ibu. Ya gimana dengan ibu-ibu yang biasa pakai bahasa Jawa itu gitu. Jadi memang awalnya terkendala bahasa sih.
kalau misalnya adaptasi karena memang saya juga perantau, ya nggak terlalu masalah Udah biasa gitu, ya. udah biasa. Di bahasa sih sama lingkungan gitu. Lingkungannya lingkungan apa nih Bang maksudnya? Ya lingkungan tempat tinggal, karena di sana kan padat gitu. Oh iya benar. Lihat Purwokerto yang asri Iya, sepi. dengan sepi di sana Iya, macet tiba-tiba pindah ya ke Surabaya. Tuhan. Wah, Aduh. Oke, kalau dari Kak Asri sendiri nih gimana nih di Unhas ya Kak? Iya, betul, Yunus. Gimana lingkungannya, teman-temannya kan harus pindah, kan teman-temannya ganti lagi dong. Iya, betul. Kalau lingkungannya sendiri ya, menurutku ada sulit sih menyesuaikan sama mereka karena emang aku orang Sulawesi, cuman kan banyakan di lingkungan Papua ya, orang Papua gitu. Oh, Jadi ya perlu menyesuaikan lagi sama orang-orang yang berasal dari berbagai macam suku di Sulawesi gitu. Lalu lingkungan kampusnya ya puji Tuhan mereka di sana rata-rata welcome gitu sama anak PMM, jadi nggak terlalu bermasalah sih gitu. banyak nggak sih Kak anak PMM-nya? Banyak. Kalau di UNAS sendiri 300 ya kalau nggak salah. 300 dari seluruh satu univ itu berarti. Iya betul. tapi yang dari Unsur cuman kakak. Iya dari Unsur. Unus dari Unsur sendiri 7 orang kami dari berbagai ini prodi. Prodi. Oh. Ada nggak ya dari pertanian khusus pertanian? Pertanyaan ada aku sama Sri Wulanditsa, ada temanku. Oh ada dua. Oke, aku penasaran ini deh. Kira-kira kalian ikut program MBKM ini benefit apa aja sih yang kalian dapetin gitu? Kalau dari MSIB sih pengalaman sih pasti kayak karena di dunia kerja ya nggak kayak di lingkungan kampus gitu. Apa yang udah kita tahu kampus ternyata nggak bisa fit in gitu langsung di dunia kerja. Jadi ya harus ada improve juga selama prosesnya kan gitu. Lebih tahu juga beradaptasi gimana menghadapi orang-orang itu sih. Terus benefit lain sih ya kayak karena dari MSIB juga menyediakan living cost ya. Iya. Kos itu juga terbantu juga gitu. Berarti kira-kira living cost yang dikasih nih dari program MBKM ini nutup gak? Jadi kan abang kan ngekos di Surabaya, Iya. terus ngekos juga di Unsur. Unsur. Yang kalian pasti harus Iya. tetap jalan kan, karena balik dari Surabaya balik lagi ke Purwokerto. Nah itu berarti double ya abang bayarnya? Kebetulan sih kemarin aku overcost sebentar sih, overcost jadi nggak terlalu berat. Tapi kalau untuk living cost sih puji Tuhan cukup gitu. Sama ini gak sih bang, kalau misalnya Surabaya kan agak lumayan pricey ya. Pricey betul. Karena gaya hidupnya juga kita bisa lihat gimana ya, dikit-dikit mall, dikit-dikit mall, dalam berapa langkah mall. Tapi Gimana tuh bang? cukup sih, maksudnya nggak terlalu yang berat banget. 2.900.000 itu yang living cost dari MSIB itu cukup untuk menutupin begitu, untuk makan, kemudian ya untuk main beberapa kali ke mall gitu. Oke, berarti nggak ada kendala kalau dari kendala. MSIB ya. Nah, dari PMM nih gimana nih? Benefit ya. Iya. Kalau dari benefit benefit sendiri pertama ya dapat ilmu baru lah dari kampus yang baru kan. Kemudian kalau PMM sendiri tuh ada namanya modul Nusantara nih. Jadi kita bisa explore wilayah yang kita play itu di Sulawesi ya itu. Jadi kita dikasih gratis lah itu masuknya. Kayak jalan-jalan gitu Iya ya. betul, kita jalan-jalan gratis. Berarti explore Sulawesi, satu Sulawesi tuh. Enggak sih, lebih spesifiknya di Sulawesi Selatan dong. Sulawesi Selatan. Iya nggak ada. Kacau. Berarti kakak bisa sebutin nggak kira-kira tempat apa aja yang udah pernah dikunjungi di Sulawesi Selatan ya? Sulawesi Selatan iya betul. Kalau kemarin aku tuh salah satunya ya itu ada di Bulukumba. Bulukumba kan terkenal sama pantainya yang indah. Nah itu kita ke sana tuh dibiayai gratis, transportasi, dan biaya masuknya gratis juga. Berarti itu Kegiatannya- bagian dari kegiatan Iya. si PMM ini. Iya, karena itu 4 SKS juga. Oh, ditukar SKS. Iya. Berarti jalan-jalan tersebut bisa ditukar SKS. Oh, Awal semua. iya. Oke, keren juga ya. Nah, kalau dari kakak dan abang nih kesehariannya tuh kan tadi kan ada yang magang di kantor dinas pertanian, terus ada juga yang jalan-jalan. Nah, kalian tuh ada mentornya nggak sih atau pembimbingnya nggak sih? Kalau kamu? Kalau aku ada namanya dosen modul Nusantara sama ada namanya kakaknya juga, kakak yang membantu gitu kayak kita kalau misalnya sakit ataupun keperluan-keperluan gitu itu yang mahasiswa reguler di sana gitu sih. Berarti bener-bener aman ya, Iya, bener aman, secure tuh. banget ya di sana. Oke, berarti kalau misalnya sakit, terus kalau butuh beli sesuatu, Iya. itu bakalan dibantu. Iya dibantu provide ya? sama itu. Oke. Kalau dari program MSIB sendiri gimana? Ada. Jadi kalau di divisiku itu punya 4 mentor. Jadi kita dimentorin 4 orang gitu.
Jadi ya kakak-kakak mentor itulah yang bantu kita, misal ada kendala, kemudian mau bertanya terkait project yang kita lakukan, bisa ke kakak-kakak mentor itu. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir nih buat abang dan kakak, aku mau tahu dong, ada nggak sih pesan-pesan nih untuk teman-teman UKK atau adik-adik UKK nih yang masih pada kecil-kecil mau ikut program MBKM atau MSIB atau pertukaran PMM. Nah, dari abangnya dulu nih ada nggak pesannya? Kalau pesan dari aku sih segera siapkan diri, dan teman-teman juga kan belum bisa mau daftar sekarang, nanti semester 5 atau semester 6 kan. Jadi mulai siapkan diri dari sekarang, entah itu ikut kepanitiaan, terus ikut kepengurusan, ataupun itu ikut lomba-lomba untuk dapat prestasi, karena ya itu nanti yang menentukan salah satu yang menentukan kita bisa lolos atau enggak, memperbaiki CV lah istilahnya. Terus ya nilai akademiknya juga tetap dijaga begitu sambil melakukan hal itu gitu. Oke, dari Kak Asri gimana nih Kak? Ada pesan-pesannya? Kalau aku lebih ke siapin ini sih nilai-nilai, jadi kayak usahain ditingkatin nih nilai-nilainya, karena nilainya itu mempengaruhi juga proses seleksi, kemudian juga berkas-berkas gitu. Tapi sayangnya banget nih Kak, PMM ini desas-desusnya sih katanya mau dihapus ya, karena Waduh. iya ganti presiden gitu dan ganti menteri, betul. Tapi semoga ada sih. Iya, semoga aja ada yang lebih Semoga ada. baru dan Iya. Semoga lebih bagus ada lah. yang Iya. menggantikan ya. Iya, betul. Oke. Kira-kira nih kalau adik-adiknya pada pengen cari tahu tentang program MBKM ini, kira-kira bisa cari di mana atau ngelihat di mana gitu? Kalau untuk magang itu di @magangmerdeka, teman-teman bisa kepoin di Instagram @magangmerdeka. Terus kalau untuk yang Magang Merdeka itu yang semuanya ya? Iya. Iya. Kalau untuk MSIB nih Bang, buat kalau MSIB itu iya itu Magang Merdeka. Kalau Iya. yang untuk yang semuanya itu Kampus Merdeka, Ya, Kampus Merdeka. Oke, berarti bisa langsung cek ke Instagram atau enggak websitenya Kampus Merdeka aja. Jadi nanti tapi disayangkan ya tadi PMM itu sudah dihapuskan. Iya, Nah, tapi teman-teman bisa pantengin aja langsung di website-nya, siapa tahu ada yang menggantikan Kalau program. PMM apa itu? Kalau PMM webnya sih @pertukaran mahasiswa merdeka, atau Instagramnya itu pertukaran mahasiswa merdeka juga sama. Sama. Iya, sama. Ya tapi kalau sih mungkin teman-teman sekarang mulai nyicil bisa buat akun. Udah Iya. bisa kan buat akun? Iya, udah Udah bisa buat akun. Teman-teman bisa kepoin di websitenya di Kampus Merdeka. Di situ banyak sih, bukan hanya ada MSIB aja, tapi Wirausaha Merdeka kan juga ada. ISMA juga ada ISMA pertukaran juga yang ada keluar Iya, negeri iya, gitu. oke. Bisa nyicil buat akun dulu lah. Nah, Iya. ISMA juga menarik tuh. Mungkin itu nanti jadi podcast selanjutnya kali Iya, ya. siapa tahu dari Oke. teman-teman dari Iya. ada ISMA. Amin kakak ya. Oke, mungkin sekian aja ya episode podcast kita pada hari ini. Aku mau ucapin banyak-banyak makasih Sama-sama. pada Bang Adrian, ke Karya yang udah meluangkan waktu dan udah berbagi cerita juga di podcast Suka hari ini. Nah, semoga teman-teman yang mendengarkan ya bisa termotivasi dan terinspirasi. Nah, sekian dari aku sebagai host Tanya UKK pada hari ini. Aku pamit undur diri. God bless you. Dah. Bye-bye. Bye-bye. Cahaya di sini anjir. Langsung dibaca cahaya aku. Dri, tolong dong masukin tolong turun. Tolong. Terakhir, angkatanku terakhir. Sayang Maksudnya banget. gimana? Maksudnya gimana? Anjir. Program MBKM magang bersertifikat. Aduh, lupa kayak MSIB apa? MS magang. Kalau nggak bingung nanti audionya. Halo gitu. Udah rekam suara. Hello. Kayak banjir. Ini udah direkam. Udah. Diketawain. Apa? Nanti dikat.